Assalamualaikum buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Kali ini di channel saya agak sedikit berbeda. Selama ini saya lebih banyak mereview buku. Nah, kali ini kita coba untuk podcast ya, atau kita sharing dengan salah satu rekan kita yang ada di Rumah Sakit Umum Indah. Tentunya nanti kita akan kenalan. Beliau ini salah satu tim IT yang ada di Rumah Sakit Umum Indah bagian Batu Riau. Kita akan bertanya bagaimana trik menjadi YouTuber. Nah, ini karena beliau juga seorang content creator, punya inovasi gagasan dalam dunia digitalisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini manggilnya Gembul atau Ahmad Ridwan nih? Panggil Gembul aja. Gembul ya, biar lebih akrab ya. Biar lebih mudah aja nih kan. Gembul. Mungkin bisa nih di-sharing, kan banyak juga nih beberapa pertanyaan nih ke saya, teman-teman yang selalu menyaksikan video YouTube nih. Ya, dia gimana dokter untuk menjadi content creator pemula sehingga bisa dimonet atau mengedit lah, salah satunya mereka mungkin agak kurang paham nih. Gitu ya. Iya. Nah, kalau mengingat zaman sekarang ini udah era digital gitu ya, Dok ya. Iya. Pasti semua orang tuh berlomba-lomba pelan-pelan bakal ke arah digital. Ya paling dekat itu jadi content creator. Content creator. Ya, paling gampang itu jadi content creator. Kalau mungkin kita bahas digital, pemasukan itu pasti banyak ya. Iya, benar. Nah, yang paling dekat adalah content creator. Jadi apa tipsnya? Tapi sebelum itu disclaimer dulu ya teman-teman ya. Disclaimer dulu, kalau saya ini sebenarnya content creator. Kalau ditanya udah mana yang udah jadi bang? Nah, kebetulan saya juga sejauh ini sebagai asisten teman-teman. Jadi sedikit banyaknya punya cerita, punya pengalaman yang mungkin saya bisa sharing-sharing kepada teman-teman semua. Kalau nanya punya pribadi itu udah ada yang jadi, cuma kena banned. Oh iya. Nah itu nanti kita bicarakan juga tuh, kenapa di banned ya? Iya. Karena sering juga beberapa content creator yang udah mau monet, udah mau berhasil, tiba-tiba di banned. Nah itu juga kita mau tahu apa penyebabnya. Iya, benar-benar. Nah, jadi langkah awal itu menjadi content creator itu yang pertama niat. Niat ya? Iya, pertama niat. Harus niat dulu ya? Iya, benar. Kalau kata orang harus punya kamera, harus punya HP, harus punya laptop. Terakhir saya beli laptop, beli kamera, nggak niat, jadi pajangan aja kameranya. Berarti tuh harus punya modal besar dong? Nggak juga dong? Iya. Nggak mesti. Nggak Penting mesti, ya. pertama niat dulu. Niat Ya. dulu. Iya, pertama niat. Yang kedua itu ya usaha kita. Usaha. Jadi kalau cerita konten pasti orang berpikir aku pengen konten tapi apa idenya? Iya benar. Ide. Benar. Nah, kalau bicara ide gimana? Paling dekat itu kalau orang pasti keluh kesahnya ide, benar ya. Ibarat orang buka usaha, pasti yang ditakutkan itu nggak punya modal. Kehabisan ide juga penting juga ya. Iya. Padahal sebenarnya bukan itu masalah utama gitu. Oh bukan itu masalahnya? Bukan. Jadi masalah utamanya apa? Masalah utama kalau perkontenan ini adalah konsistensi. Konsisten. Nah itu konsisten teman-teman. Itu yang paling berat. Jadi kalau bahasanya nggak punya ide, ini kalau cerita ide ya, mungkin kita berpikir, aduh aku nggak punya ide nih. Nah itu sebenarnya udah jadi ide gitu. Kalau saya lihat selalu kalau saya scroll gitu kan, ada di media sosial ya, di TikTok atau di Facebook, Instagram. Kenapa lebih banyak FYP itu video yang perempuan dibandingkan kita yang laki-laki? Oh, ini agak kita buka di channel ini. Kalau kita cerita FYP, benar. Cerita FYP ini kita nggak bisa ukur gimana. Yang jelas, yang paling jelas itu adalah orang Indonesia tuh suka yang begitu. Padahal videonya, mohon maaf ya, nggak ada bersifat edukasi, ya tidak bersifat informatif, lebih ke yang aneh-aneh. Tapi lebih cepat FYP. Gitu. Ada yang bentuknya itu memang pure hiburan. Ada bentuknya tuh yang memang malah menyesatkan. Nah, tapi malah yang gitu pula yang FYP. Itu kenapa itu? Itu karena selera masyarakat. Selera itu. Berarti bukan niat aja, faktor selera juga. Iya benar. Faktor selera. Gitu. Nah, terus gimana? Jadi nanti kalau kita berpikir aku mau nonton ini tapi takut gak ada yang nonton, gitu ya. Iya. Ya jangan pula begitu mulai langsung berharap besar ya. Iya. Bisa. Tetap harus berusaha merintis. Merintis ya. Iya. Nah, bicara konsistensi. Artinya kebanyakan di awal-awal aja tuh yang semangat. Tiba-tiba udah konsisten, idenya nggak ada, nah bingung. Terus yang kedua juga, kita kan harus konsisten fokus di jadi content creator nih. Tapi ada pekerjaan sampingan kita yang menghambat itu. Nah itu gimana tipsnya?
Nah, tipsnya kalau bicara tips sebenarnya ini soal pilihan ataupun prinsip. Iya, berarti harus ada dikorbankan ya? Iya, benar. Seandainya kita mau utamain jadi content creator, berarti kerjaan utama jadi sampingan. Oke. Kita bicara penghasilan dari content creator. Iya. Nah, kalau bicara penghasilan, kalau memang kita konsisten, kita niat, itu berapa lama kita punya penghasilan? Nah, kalau untuk bisa menghasilkan, kita paling dekat aja kalau cerita Facebook itu pasti $100 pertama gitu ya. Ya, Facebook $100. Oh, nggak usah jauh-jauh lah untuk bisa tembus monetize ya. Iya. Untuk bisa tembus monetize. Jadi kita bicara Facebook dulu nih ya. Iya, Facebook dulu nih, paling dekat ya, paling banyak dibicarakan orang-orang sekarang. Ya, kalau untuk monetize itu kan yang paling penting itu pertama dari fitur bintang itu dari kita mulai dulu. Iya. Artinya ketika kita sudah mencapai 1000 penonton pertama, Iya. itu pasti udah terbuka. Sudah bisa ya, Iya. terbuka ya. Oke. Kita- Tahapan-tahapannya juga harus dilalui Iya. ya. Artinya kita memang siap merintis itu tadi. Nah itu kan membutuhkan waktu yang lama. Terus yang kedua ide-idenya kadang ada kita upload video nih di Facebook, nggak semua yang FYP, penontonnya juga sedikit, yang like sedikit. Nah terkadang dalam 1 minggu kita konsisten aja. Nah minggu kedua dan karena kita evaluasi dalam 1 minggu yang nonton dikit, jadi males nih di minggu kedua untuk buat konten lagi. Nah, terus kalau kita yang kedua ini kita cerita waktu nih. Iya, Kalau waktu, ya. lama ini relatif banget. Ada orang yang memang dia ngikuti step, tapi perkembangannya pelan-pelan. Oke. Ada orang yang memang kita bilang hoki ya. Kita bilang hoki, artinya dia beruntung tiba-tiba ramai, tiba-tiba meledak. Cuman kehidupan kita di dunia ini memang berbanding lurus ya. Apapun yang kita dapat dengan mudah pasti hilang dengan mudah. Gitu. Benar. Jadi segala sesuatu yang kita effortnya lebih berat, Ya. pasti hilangnya juga lebih lama. Lebih lama, ya. Nah, jadi itu pertama cerita soal waktu. Iya, ya. waktu. Jadi kita harus tetap sabar. Gitu. Tadi Memuji kesabaran ya. ya menurut saya. Nah terus kalau misalkan nanti di dalam waktu 2 minggu dalam evaluasi ternyata nggak berkembang gitu ya, artinya kita harus berevaluasi. Nah disitulah guncangan tadi tuh. Nah, benar. Itu yang saya rasakan juga ya. Nah itu masih guncangan bentuk internal gitu. Itu masih guncangan bentuk internal. Bentuk eksternalnya itu adalah mungkin kalau kayak kita moodnya tiba-tiba jelek ya. Iya. Atau mungkin lagi diterpa ekonomi yang agak sulit. Iya, itu merusak mood banget itu. Itu pasti merusak mood banget. Iya. Tapi kan bicara menjadi content creator, pemula. Jadi saya selalu melihat ya, kita mungkin fokusnya di tema ini di Facebook dulu ya. Iya. Ada salam interaksi, terus juga selamat pagi, gitulah. Apakah itu mempengaruhi untuk bisa punya penghasilan dolarnya setiap kita membuat kata-kata begitu, atau memang itu salah satu syarat dari Facebook sendiri? Kalau itu sebenarnya bentuknya gini sebenarnya. Kalau kita bicara sebagai pemilik Facebook ya, kita maunya itu banyak orang menggunakan Facebook. Nah pasti itu targetnya. Iya. Nah dengan cara gimana? Dengan cara kita dibantu promosinya, dia membuat itu Facebook Pro. Iya, Facebook Pro ya. Nah terus kalau misalkan kita sebagai personal, apakah interaksi itu banyak mempengaruhi? Ya kita harus bandingkan lurus ini. Penghasilan itu dari mana? Dominan itu dari view penonton ya? Iya penonton. Kalau bintang itu dari interaksi, kalau dia ngasih. Kalau dia ngasih itu banyak kan nggak ngasih ya? Iya, cuma salah interaksi. Tapi view-nya nggak naik nih, cuma interaksinya 100, view-nya cuma 200 gitu ya. Ada teman-teman saya itu setiap hari, padahal dia dulunya rajin gitu kan. Salah interaksi. Iya, salah interaksi. Sekarang udah males. Iya. Nah, dia interaksinya turun, dia pengikutnya turun. Nah itu juga mempengaruhi juga ya untuk mendapatkan penghasilan ya. Targetnya gitu. Nah, terus orang kenapa cepet banget turunnya? Karena muluk-muluk banget mintanya gitu. Mau instan gitu. Iya, instan banget kayak pengen lagi butuh duit, Bro. tapi terlalu muluk-muluk banget gitu. Pengennya itu kayak ada yang interaksi, ngasih naga gitu. Ngasih naga? Iya, padahal ngasih bunga aja susah orang-orang nih gitu. Ngasih bunga aja yang 1 bintang gitu ya. Apalagi orang ngasih naga yang 1000 itu, iya muluk-muluk banget lah. Kecuali hoki. Oke. Kalau kita cerita hoki. Nah, lebih banyak kok kita itu, lebih banyak ke yang maafnya content creator yang perempuan gitu. Mungkin mereka lebih cepat FYP-nya, lebih cepat monetize-nya, dapat penghasilannya, dan dibandingkan ya kita ini yang laki-laki. Itu sih yang saya lihat mempengaruhi tuh, Bu. Iya, itu kita bilangnya privilege namanya. Oke.
privilege ya. Iya. Di luar dari konteks hiburan Iya. ya. Hiburan pasti semua orang suka ya. Iya. Ada bentuk edukasi yang dijelaskan dengan si A dan si B ini dengan konteks yang sama tapi hasilnya bisa beda. Ya faktanya itu tadi kan, mungkin yang satu cowok hitam jelek itu yang kasarnya ya kita bilang ya. Teman Nggak rasis ya, nggak rasis teman-teman. Sedangkan yang satunya lagi nih cewek cantik putih gitu ya. Nah, pasti orang bakal lebih senang lihat visualnya lebih bagus. Gitu. Tapi memang kalau kita bicara menjadi content creator itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Benar. Semua butuh proses, niat, ya. Terus juga konsisten, terus juga memang harus terukur konten apa yang memang setiap hari akan kita upload, apakah dalam bentuk kegiatan literasi ataupun vlog, misalkan gitu. Nah, kebanyakan kalau untuk video yang FYP itu sebenarnya yang mana? Yang paling cepat lah, yang interaksinya juga banyak, viewnya gitu. Nah itu tinggal kita lihat seleranya aja dokter. Jadi kalau misalkan kita mau main yang cepet aja gitu kan, fokus ke hiburan sih. Hiburan di ya? Indonesia ini memang orang lebih senang hiburan. Konten-konten out of the box ya. Kalau mungkin kita cerita di Sumatera Utara ya. Kalau Sumatera Utara kan kayak konten-konten kreator itu kan banyak yang kreatif lah bahasanya di luar nalar. Karena bentuknya hiburan. Oke. Misalkan juga vlog juga bagus ya. Misalkan kita nge-vlog ke daerah tempat pariwisata. Bisa juga tergantung kita target viewernya ini kemana. Nah, modal awal untuk menjadi content creator itu sebenarnya sampai estimasinya berapa? Kalau modal menyiapkan mungkin ya alat lah ya HP gitu ya. Terus juga perlu nggak kayak seremoni atau itu ini kita pertama itu kan tadi kalau mau jadi content creator pertama niat gitu ya. Iya. Pertama niat, kedua konsisten. Nah ini kita bicara teknis lagi. Teknis ya. Teknis ini kalau kita mau jadi content creator nih paling dekat itu paling sedikit lah. Mungkin usahakan HP yang kameranya terang aja, nggak usah mesti yang bagus-bagus kayak iPhone. Nah itu HP budget 1,5 udah oke. Udah oke ya. Udah oke. Nah terus gimana kalau kita cerita teknis nih, bang, aku HP-nya 1,5, aku untuk edit berat gitu ya. Nah ini kan cerita teknis nih. Iya. Pilihannya kita cuma 2 nih. Kalau dari perekaman itu pilihannya 2, itu mau fokusin ke suara atau ke gambar kan gitu. Lebih bagus? Sesuai targetnya aja. Kalau mungkin kita afiliator, kita lebih dominan gambar sih. Kalau kita mau dominan suara itu kayaknya afiliator itu kurang ya, karena orang bakal suka lihat gambarnya lebih bagus, yang di review banyak kalau kita konten afiliator. Iya. Jadi kamera biasa, yang penting cahayanya bagus. Iya benar. Beli lampu yang banyak. Ya kalau bagus dua-dua ya sebenarnya. Iya, kalau pengennya gitu kan. Dari kualitas gambar yang bagus, dari kualitas suara juga bagus ya. Cuman kan budgetnya juga. Nah itu, ya kalau memang kita mau serius, berarti kan kita harus investasi modal besar di awal kan. Iya. Dari kamera, HP-nya yang bagus, terus juga dari kualitas suaranya yang bagus, gitu kan. Pengennya kita gitu ya. Iya, tapi kalau seandainya pun tidak, ya berarti dengan alat apa adanya ya. Iya, tapi kita fokuskan apakah memang kita fokus di kualitas videonya atau di kualitas suaranya. Nah itu dia. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua adalah teknis soal editing. Mungkin kita berpikir gimana caranya, bang, HP ku kan tentang nggak bisa untuk edit. Iya. Freeze gitu ya, tiba-tiba force close, tiba-tiba tutup keluar sendiri gitu ya. Bahasa digital ya. Iya. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya tiba-tiba ngehang gitu. Itu dia. Bahasa umum ya. Itu yang ngehang tiba-tiba keluar sendiri, tiba-tiba kadang HP-nya mati sendiri nih ya, Pak. Jadi kalau untuk editing kita pahami dulu ya, skill aplikasi editing itu memang minta spek HP yang bagus, spesifik HP yang bagus. Jadi gimana caranya kita supaya meminimalisir itu ya? Paling gampang itu dari rekamannya. Jadi maksimalin di rekaman. Direkam berarti ya. Di rekamannya. Jadi kalau di bahasa orang multimedia ya, orang editor itu kamera movement atau editing yang mau difokusin. Maksudnya rekaman itu apakah kita ngerekam lagi dengan suara? Enggak, maksudnya gini, kamera movement ya. Gambar itu kamera movement. Jadi kalau kita misalkan ngerekam bentuk gambar, kita bisa posisikan gambarnya itu se-estetik mungkin posisinya. Jadi kita nggak terlalu capek ngeditnya, potong-potong aja. Aplikasi yang ada sekarang juga banyak ya untuk mengedit ya. Tinggal pilih aja yang mana ya. Nah terkadang kan itu kualitas HP juga mempengaruhi. Yang kedua kan memang terkadang HP kita ini kan udah penuh nih. Nah terus juga di loadingnya lama. Nah itu
memang perlu modal besar juga sih sebenarnya di awal. Nah, itu sebenarnya benar, memang kalau bisa modalnya banyak gitu Iya. ya. Tapi kalau dengan keterbatasan kita harus tahu dengan batasan kita gitu. Iya. Bisa aja kita edit separuh ya nggak masalah. Oh. Artinya kita punya niat ini. Ada juga video gitu kan, dia ngeditnya lebih kualitas suara asli dengan ditambah suara suara dubbing ya. Nah itu jadinya kalau saya ngelihat nggak enak, tapi kok makin banyak viewersnya, apa yang ngelihatnya, yang FPV. Karena dari sisi gambarnya mungkin enak. Oh dilihat, oke, gitu. berarti itu salah satu ya faktor ya pengaruh. Nah mungkin buat ya teman-teman ya, mungkin kalian yang ingin menjadi content creator, ya tadi pertama niatnya, terus yang kedua konsisten, yang ketiga memang kalian memang harus kalaupun modalnya nggak terlalu banyak, manfaatkan seadanya, tapi harus bisa fokus apakah kualitas gambarnya atau suaranya. Butuh kebutuhan ya. Nah terserah masalah kontennya seperti apa, itu terserah kalian. Yang pasti kalian juga harus konsisten ini. Terus dari editing tadi kan, kalau misalkan kalau kita cerita idealis pasti pengennya editornya bagus banget. Benar. Tapi ya kita kesampingkan itu karena dengan keterbatasan kita. Jadi realistis aja lah. Yang penting punya dulu konten yang bagus. Nggak mesti harus editornya jedak-jeduk segala macam. Ya udah mencukupi lah. Udah mencukupi. Kalau HP kita mungkin banyak belajar dari YouTube. Keywordnya itu, kata kuncinya itu kamera movement. Itu banyak dipelajari. Jadi dari sisi pencahayaan, posisi. Gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan juga nih, mana HP-nya? HP-nya mana nih? Ambil HP-nya di luar. Oke. Nah, olah ya. Coba dilihat. Iya bisa. Ada pertanyaan nih dari Haikal Putra. Dia pengen instan. Dia sekarang sedang fokus jadi content creator tapi di Facebook Pro. Itu gimana nih, dokter? Caranya, tipsnya? Nah ini pengen jadi instan, jadi gimana nih? yang instan itu, yang instan itu nggak bakal bertahan lama. Ya bertahan lama ya. Kalau dia misalkan mau nggak apa-apa pakai joki mungkin kan buat grup. Iya. Oh ada juga saling support. Iya bisa aja. Saling support. Iya. Berarti ada 2 akun gitu bisa juga ya? Bisa aja kalau kita mau. Kalau kita mau kita buat akun bot nih. Iya. Dan akun bot sampai 1000 akun gitu kan untuk nonton video-video kita gitu ya bisa aja. Cuma segala sesuatu yang gampang didapatkan juga gampang hilang. Jadi kalau nanti seandainya dia mau instan seminggu tembus ini $100 gitu ya bisa. Tapi nanti seandainya akunnya hilang, kita nggak bakal mau usahain karena berpikiran gampang kok buat. Jadi sesuatu yang instan dimanapun itu ya pasti sebentar aja ya, dapat sebentar selesai ya habis ya. Terus nanti duitnya itu pun karena gampang dapatnya juga gampang habisnya. Nah mungkin gini, kalau seandainya kita udah mau main, kita sudah dapatlah $100 nih kalau Facebook Pro ya, sudah bisa menghasilkan nih. Hitungan $1 berapa sekarang? 15.000 atau 16.000 lah kita sekarang. Nah setelah itu kita dapat uangnya nih, tiba-tiba kita mau ngejar di $100 berikutnya, mungkin apakah itu durasinya bisa cepat atau mungkin lama ya, tergantung pemilik akun. Oh gitu. Biasanya kalau kita dengan time algoritme ataupun tempo yang sama, pasti ada peningkatan yang lebih. Ada peningkatannya pasti. Mungkin $100 pertamanya 3 bulan, mungkin $100 pertamanya 3 bulan. Nah untuk $100 kedua pasti itu kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan. Bisa jadi 2 bulan 29 hari kan? 29 hari. Bisa jadi. Biasanya dengan tempo yang sama pasti ada peningkatan. Ada peningkatan. Peningkatan view. Oh, berarti itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi juga. Nah, kalau seandainya kita tiba-tiba udah mau monetisasi gitu ya, udah $100, tiba-tiba akun kita ditangguhkan, itu gimana? Nah, itu harus kita pelajari dari aplikasinya. Beberapa aplikasi ini peraturannya ada yang ribet banget, ada yang biasa aja gitu. Iya. Nah, mungkin ini kita perlu belajar hukum soal dari perkontenan. Oh, ini bicara hukum nih. Kalau soal hukum ini kita nggak semua aplikasi sama ya. Iya.
kayak paling paling gampang ya, paling dekat itu persoalan copyright. Iya betul. Hak milik ya, hak cipta. Ada di hak cipta Facebook itu sama apa? Ada beberapa konten yang dibuat hak cipta di Facebook itu terkena hak cipta copyright. Sedangkan kita posting di TikTok nggak kena gitu. Oh, iya. Itu paling gampang. Jadi itu perlu kita pelajari sendiri gitu. Tapi itu pernah terjadi loh. Pernah terjadi di beberapa akun yang ada juga yang menyampaikan ke saya ditangguhkan. Padahal dia udah hitungan hari bakal ditransfer tuh, diproses tuh uangnya. Nah, tiba-tiba akun ditangguhkan akhirnya nggak bisa. Dan akhirnya dia males lagi untuk buat konten. Iya. Itu yang terjadi sih sebenarnya. Jadi lebih ke mental ya, mental pasti ya, lebih ke itu ya. Nah jadi itu memang harus dijaga betul-betul. Terus ini paling dekat nih, paling dekat. Kalau mungkin kita cerita copyright itu kan udah hak milik dari si pencipta. Tapi ada juga persoalan hukum yang dibuat dari pihak lain. Oh ada ya? Ada. Makanya ada baca ajukan sengketa atau ajukan banding. Ajukan banding itu ya. Artinya Facebook bisa saja mengalami kekeliruan. Tingkat keberhasilan kalau kita melakukan itu berapa persen keberhasilan kita? Keberhasilan itu tergantung kitanya gimana. Oh. Apakah kita memenuhi persyaratan yang diminta, gitu ya. Paling gampang itu musik. Jadi kalau kita cerita musik kan udah ada yang punya, yang Sedangkan kalau di luar sana kan banyak komposer gitu ya. Banyak orang yang bisa buat musik sendiri. Nah, ada orang yang berniat hati buat musik itu secara free, gratis. Kita pakai. Tiba-tiba ada yang men-strike gitu. Dia yang mengakui musik itu tadi. Begitu. Nah, itu juga salah satu pengaruh ya. Iya, jadi itu kita harus jaga-jaga betul. Nah, berarti memang kita harus memfilter semua ya. Biasanya yang nggak terduga itu di situ gitu. Kayak kita beranggapan kita udah belajar semua nih soal hukum-hukumnya nih yang tertera Facebook. Tapi kenapa akun kita ditangguhkan? Nah, faktor eksternal itu tadi ada orang yang mungkin mencoba mereport, yang melaporkan akun kita dengan pakai akun bot banyak-banyak, terindikasi bahwasanya akun curang gitu. Tapi artinya kita sudah banyak dapat gambaran dalam podcast ini. Nah, buat teman-teman yang menyaksikan video ini, nanti kita akan lanjutin di part berikutnya ya untuk menjadi content creator yang sesungguhnya seperti apa. Namun ya pada intinya dalam diskusi kita hari ini ya, kalian tetap harus semangat, konsisten, niatnya harus tetap sama dari awal sampai akhir. Tujuan kita sama-sama ingin ya bisa punya penghasilan dalam hal dunia digitalisasi. Ya kita bisa memanfaatkan mungkin kalian yang fokus pada dunia digital ya fokus, jadi tidak boleh double job istilahnya ya. Ya, terima kasih buat Gembul. Kita akan lanjutin nanti di part berikutnya. Kita akan bahas TikTok, kita akan bahas IG. Nah ini akun YouTube udah masih banyak. Tapi yang pasti tungguin aja di channel saya. Jangan kemana-mana. Kalaupun kalian ada yang ingin dibahas, silakan nanti komentar saja. Nanti kita akan bahas pada di lain waktu di channel yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum.